Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Remaja Pengantar Keterampilan Menjahit. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman, dan ini sebagai permintaan dari salah satu komentar yang katanya ingin dibikinkan tutorial, yaitu cara pembuatan kerah Shanghai dan cara pemasangannya. Baiklah, kita perhatikan cara pembuatan kerah Shanghai. Ini sudah saya siapkan kerah Shanghai yang kain kerasnya ini dengan kodenya adalah M33 ya. M33 itu adalah kain keras yang agak tebal ya. Bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Nah, ini bentuknya seperti begini. Kerah Shanghai bisa dibikinkan sekitar lebar 3 cm terus ke ujung, dan ujungnya agak mengecil ya, kita 2,5 cm di ujungnya ya, dan dibikin melengkung. Bisa juga dibikin lancip ujungnya ya, persegi. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah lengkungannya ya, lengkungan atau bentuk kerah yang nantinya itu adalah yang menentukan apakah itu kerah Shanghai atau bukan. Kita perhatikan seperti gini. Di bawah ini kan melengkung nih. Di bawah ini ya nanti yang akan nempel di baju ya. Ini akan nempel di badan baju yang sebelah sini, bukan yang atas. Perhatikan kalau kita dikasih penggaris seperti begini, dibikin lurus. Kerah ini dibikin lurus dengan penggaris. Lihat ujungnya. Dari ujung ini, pojok kerah kain keras ini ya, ke penggaris itu harus 3,5 cm. Kalau diukur harus seperti begini. Nah, 3,5 cm. Sekali lagi, dari pojok ini ke penggaris diukur ini 3,5 cm ya, ketinggiannya. Sebelah sini juga sama, kiri kanan harus 3,5. Dan inilah yang dikatakan kerah Shanghai yang biasa dipakai orang-orang Tionghoa ya. Nah, bentuknya seperti gini, 3,5 cm. Lalu apa perbedaannya Shanghai dengan koko? Tipis saja perbedaannya, yaitu kalau koko itu yang biasa dipakai orang-orang muslim, itu ketinggiannya ini, jarak dari ujung kerah ke penggaris ini, karena penggaris ini rata ya sebagai ukuran. Jadi ukurannya itu harus diratakan seperti begini supaya kelihatan ketinggiannya ya, ujung dan ujungnya, kiri kanan. Dan kalau koko di sini harus 2,5 cm, bukan 3,5 cm. Sekali lagi, kalau 3,5 cm itu masuk ke kerah Shanghai ya. Kalau 2,5 cm berarti itu kerah koko yang biasa dipakai orang-orang muslim. Bagaimana caranya supaya dibikin 2,5 cm? Ya cukup saja, ini turunkan saja. Jadi tidak terlalu tinggi. Nah, baiklah. Perhatikan bagaimana cara pembikinannya. Yaitu kain keras tadi ini disetrika ya. Disetrika supaya lengket. Nah, dengan setrikaan yang cukup panas ya, supaya betul-betul lengket. Nah, dilengketkannya di ini. Kebetulan ini warna kerahnya hitam ya. Jadi kita tempel di kain hitam ya. Nah, seperti begini. Nah, sekarang bagaimana cara pemasangannya? Baiklah, kita perhatikan. Nah, ini kain keras yang sudah disetrika tadi seperti begini ya. Yang mana nanti yang bagian bawah ini yang melengkung, yang tadi ini sampai bawah ini jaraknya, ketinggiannya itu 3,5 ya, sama kiri kanan. Untuk kerah Shanghai sengaja ini dibikin agak lebar sisa kainnya nih ya, karena ini mau dilipat nanti. Jadi yang dilipat ini nanti yang akan nempel di
bagian badan baju nanti. Nah, perhatikan. Pertama, di ujung kain ini kita jahit dengan jarak yang agak panjang ya, artinya langkah jarumnya agak kasar supaya nanti mudah ditarik. Kita jahit di bagian ujung kain ya, bukan di ujung kain keras. Seperti begini. Kemudian digunting benangnya, salah satu benang ditarik supaya ini tuh agak mengkerut. Nah, dengan mengkerutnya kain ini sehingga mempermudah untuk dilipat ke bagian bawah nanti. Tuh kan, ini ngelipat sendiri. Setelah begitu baru setelannya dinormalkan kembali. Nah, kemudian ini kain keras dibalik. Karena tadi sudah melengkung kainnya, maka tinggal jahit ya, dengan jarak 1 sepatu saja. Tuh ya, tinggal dipegang saja, letakkan telunjuk di dekat sepatu supaya lurus, supaya tidak bergeser ya. Sekali lagi, letakkan telunjuk di bagian pinggiran sepatu. Tuh, jadi lipatannya itu rata. Nah, seperti begini ya. Jadi sudah dijahit seperti begini dengan jarak 1 sepatu. Kita balikan kembali, maka kita gunting sisa kain yang tadi yang kita jahit dengan jarak langkahnya yang agak panjang tadi ya, yang dibikin mengkerut tadi, kita buang saja. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian siapkan kain sebagai pelapisnya, sebagai lapisannya. Kita tempelkan di lapisannya ya. Kemudian jangan lupa di ujung sebelah sini kita kasih jarum supaya tidak bergeser. Dan ujung sebelahnya ini kita jahit mulai dari bawah. Ya, ingat kain keras jangan sampai kejahit ya. Tuh. Kain keras tidak boleh kejahit. Tuh. Sekali lagi, kain keras tidak boleh kejahit. Kita jahit pelan-pelan. Ingat ya, setiap menjahit ibu jari sebelah kanan harus berada di belakang sepatu. Tuh. Dengan tujuan nanti di akhir jahitan tidak menjadi panjang sebelah, yang tadinya sama menjadi tidak sama gitu. Nah, terus ikutin pinggiran kain keras terus. Kita gunting, sisakan setengah senti ya. Tuh. Yang wajib setengah senti ujungnya saja ya. Kalau yang tengah-tengah ini tidak harus setengah senti, bisa juga besar-besar. Cuma kalau besar-besar harus dicekris-cekris ya, karena ini bentuknya melengkung, kemudian nanti mau dibalik. Nah, seperti ini. Kita balik. Dan untuk sementara ya, kita jahit mulai dari tengah ini ya, supaya ujung dan ujungnya nanti sama bentuknya, tidak menjadi pengot sebelah. Jadi harus dari tengah dulu. Ini jahitan sementara ya, dikasarin. Tuh. Dengan syarat ini harus rata. Nah, ratakan dulu ini pinggirannya. Sekali lagi ratakan, kemudian jahit. Tuh, ratakan pinggiran ini, kemudian kita jahit. Ingat selalu di belakang sepatu ya ibu jari. Tuh. Kemudian dari tengah lagi jahit ke sebelah kirinya. Tuh, ditarik ini, bawahnya ditarik supaya pinggirannya ini rata. Tuh. Ya, tuh. Jahit. Tuh,
Oh, sementara. Ini jahitan sementara, nanti dibuka ya. Kembali ini potong, sisakan 1 cm ya. Untuk apa 1 cm ini? Ya, untuk dipasangkan nanti ke bagian badannya. Jadi sebagai kampuh ya, sebagai jahitan. Tuh. Kemudian dilipat seperti begini. Ya, dibagi 2 biar rata. Kemudian tengahnya dikasih tanda. Jadi seperti tanda ini. Nah, inilah kerah Shanghai ya. Kerah Shanghai yang mana kerah ini akan saya pasangkan di pasangannya, yaitu di bajunya ya. Nah, ini bajunya yang sudah saya siapkan seperti begini. Ingat ya, ini baju yang belum ada kerahnya. Masih polos ya, tidak ada kerah. Nah, ini adalah sirip ya, sirip kanan dan ini sirip kiri. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Nanti kerah ini dibikinkan bentuknya nanti seperti begini. Ini namanya kerah Shanghai yang ketemu ya. Artinya kanan dan kiri ini ketemu. Ada juga yang numpang begini. Berarti harus dikasih lubang kancing dan dikasih kancing nanti di sini. Nah, pada saat sekarang ini saya akan sampaikan bagaimana cara membuat kerah yang ketemu seperti begini. Nah, nanti jadinya ketemu. Nah, karena kerah Shanghai-nya nanti ketemu seperti ini, maka badannya itu, yaitu ini badannya ya. Nah, ini bagian sirip ini kita lipat keluar. Tuh, kita lipat keluar dulu. Tepat di bagian setrika tadi. Nah, ini kan sudah setrika nih. Siripnya ini sudah disetrika sampai bawah. Nah, ini bagian setrikaannya kita jadikan ukuran untuk lipatan keluar. Nah, pas di bagian setrikaan ini lipat keluar dan kita jahit. Di sini jahitannya itu adalah 1,5 cm. Dan ingat, setiap menggabungkan 2 kain, yang satu tebal, yang satu tipis, maka yang tipis selalu ditaruh di bawah. Nah, begitu. Maka ini dijahit 1,5 cm. Nah, seperti begini. Kemudian ini dicekris, dibalik sehingga nonjol seperti begini. Maka ini kembali dijahit dari bagian dalam. Kenapa harus dijahit dari bagian dalam? Karena yang tebal harus di atas dan tipis selalu di bawah, supaya nanti tidak kaku ya bajunya itu. Tuh, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan belum dijahit. Lihat perbedaannya, yang sudah dijahit dengan yang belum. Ini sudah dijahit, bentuknya seperti begini. Ini yang belum. Ini ada jarak 1,5 cm ya untuk pemasangan kerah. Dimana nanti kerah dipasangnya mulai dari sini, karena nanti kerahnya mau ketemu gitu. Begitupun sebelah kanannya, kita jahit dulu ini siripnya keluar, dilipat keluar. Nah, dijahit seperti tadi, yaitu jarak 1,5 cm. Sama seperti tadi. Ini harus digunting juga ujungnya. Benangnya jangan kegunting ya, tapi digunting pas di ujung benang tadi. Tuh, dibalik kembali. Kain keras yang tebal atau kain yang tebal ditaruh di atas. Nah, harus dijahit seperti ini.
Jadi kelihatan bentuknya ada tangga ya. Tuh. Nah, disinilah mulai kita jahit. Ini bagian dalam dan ini bagian luar. Diingatkan pada saat pasang kerah, kita perhatikan sambungan pundaknya ini ya. Nah, pada saat pemasangan tangan, ini sambungannya ini, sambungan pundaknya ke belakang. Jangan ke depan begini, tapi harus ke belakang. Begitupun pada saat pemasangan kerah nanti, ini harus ke belakang. Jangan ke sebelah depan ya. Apalagi melintir seperti ini. Ini yang tidak boleh dilakukan ya. Tapi harus sama-sama ke belakang. Baiklah, kita mulai jahit dari bagian dalam. Ini dalam, ini luar. Bagian dalam ya. Nah, jadi pemasangan kerah Shanghai ini bisa dipasang dari luar, nanti dilipat ke dalam, bisa juga dari dalam lipat keluar. Ya. Coba perhatikan. Pada saat ini saya akan menyampaikan bagaimana cara memasang kerah Shanghai dari dalam yang nanti dilipat keluar. Di sini ada seperti tangga tadi yang sudah dijahit 1,5 cm, kiri 1,5 cm, kanan 1,5 cm. Begitu nanti digabungkan antara kiri dan kanan, maka kedalaman sirip nanti akan 3 cm ya. Kedalaman untuk bikin kancing dan rumah kancing itu 3 cm. Karena kiri 1,5, kanan 1,5. Maka disinilah mulai dipasang kerah Shanghai. Seperti begini ya. Dipaskan, dijahit seperti begini. Ingat, baik kerah kemeja maupun kerah Shanghai pada saat dipasang, badan tidak boleh ditarik karena nanti akan mengkelung atau istilahnya itu kaku kerahnya itu. Nah, ini badannya didorong sedikit. Nah, pasanglah. Nah, jahit terus. Ini didorong kembali. Tuh. Dorong kembali. Terus dorong. Terus didorong sedikit. Nah, jangan banyak-banyak didorongnya, sedikit saja. Tuh. Ingat, di sini ada batas tengah-tengah kerah dan ini batas tengah-tengah baju, dan batas tengah-tengah ini harus ketemu dengan tengah-tengah yang kerah tadi. Ya. Terus kita jahit. Ingat ya, ini pinggiran kerah ini tidak boleh kejahit dan jarum harus pas di sini. Nah, di sini ya, dijahitnya itu pas di bagian batas kerah ini, dan kerah ini tidak boleh kejahit. Kenapa? Kalau kejahit nanti mampet, tidak bisa dibalik. Tuh, perhatikan kembali ya. Karena bentuk kerah ini melengkung, maka yang melengkung ini menjadi serong kainnya. Karena maka dari itu kain yang serong itu ini kalau ditarik mulur jadi lurus, kalau didorong melengkung juga kembali ke asalnya ya. Karena bentuk aslinya ini kerah itu melengkung, maka harus didorong, jangan ditarik. Kalau ditarik menjadi lurus dan kerah tidak sampai ke ujung sini. Maka supaya ujung kerah ini sampai ke ujung ini, maka badannya didorong, dan didorongnya tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak ya pasti akan mengkerut. Dikit saja. Yang penting ujung ini sampai ya. Tuh. Terus ingat, jarak jahitannya harus 1 cm ya, tidak boleh lebih. Tuh, karena lebih dari 1 cm pemasangan kerah, baik kerah Shanghai maupun kemeja, maka bentuknya tidak bagus. Justru akan melengkung nanti. Nah, melengkungnya bukan melengkung bagus, tapi melengkung bergelombang. Nah, ini sudah selesai dijahit. Nah, sekarang badannya tinggal ditarik ke bagian dalam, ke sini. Nah, sama seperti pemasangan kemeja. Cuma kalau kemeja pada video sebelumnya dijahit dari bagian luar, dilipat ke dalam. Namun kali ini kerah Shanghai saya sampaikan dijahit dari dalam lipat keluar. Ini kan dalam tadi kan. Nah, ini dalam
dipasang dari dalam, dilipat keluar di sini. Tuh. Sama seperti kerah kemeja. Itu dijahit di bagian sambungan pundak ya, sebelah kanan. Nah, disinilah kita jahit mulai ya. Tuh, mulai. Ingat, ujung kerah ini ke jahitan ini tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, tapi harus pas ya. Dipaskan antara jahitan tadi ini dengan ujung kerah, dipaskan, maka kita jahit pelan-pelan saja. Dan ini sampahnya masukkan dengan ujung gunting, bisa dengan paku ya, bisa dengan jarum. Nah, sampah-sampahnya dimasukin saja. Nah, batasnya pas di sambungan tadi, jahitan tadi tuh. Ini sampai rapi ya. Kalau belum rapi jangan dulu dijahit. Nah, kalau ini sudah masuk semua ujungnya, sudah rapi, baru dijahit. Tuh. Menjahitnya ini rapikan dulu, ditarik ini. Set. Nah, tuh. Nah, baru jahit. Tuh. Jarum ke bawah, sepatu diangkat, diputar. Ya. Tuh, karena ini melengkung, jadi harus di pelan-pelan ya. Tuh, karena ini bentuknya melengkung. Nah, tuh. Tuh. Karena tadi ini dijahit terlebih dahulu, jahitan sementara, maka kita aman, tidak perlu mengatur-ngatur lagi ini ya. Nah, tinggal jahit saja. Tuh, kembali ke ujung, pelan-pelan, karena ujungnya melengkung ya. Nanti kebablasan kalau digas. Nah, ini sampah-sampahnya masukkan ke dalam ya. Ya, ini ujungnya pakai ujung gunting dirapikan, masukkan ke dalam, jangan sampai nongol. Nah, kalau sudah rapi, nah baru dijahit. Tuh ya. Tuh. Sampai ke ujung, selesai, jarum ke bawah, sepatu diangkat, putar. Tuh, kembali masukkan lagi yang ini sih, sisa-sisa jahitannya tadi, masukkan ke dalam, kemudian tutup pakai kerah. Tuh. Menutupnya tidak boleh kebablasan, artinya tidak boleh lebih ya. Sambungannya harus pas di pinggiran kerah tadi. Nah, pinggiran kerah itu ini ya, harus pas di sambungan ini, tidak boleh lebih ya. Tuh, ini kailnya diratakan begini ya. Tuh, rata. Tuh. Tuh, tinggal narik sekarang. Tuh, karena tadi sudah dimulai dari sambungan pundak kiri dan mulai dari sambungan pundak kanan, tinggal ditarik saja tuh. Tinggal dipegang saja gini. Ketemu di sambungan tadi. Tuh. Tuh. Maka yang jahitan kasar tadi, yang ini, yang sementara kita buka saja. Tuh, dibuka, dan bukanya tidak terlalu sulit karena tadi dikasih jarak agak lebar-lebar ya, langkah jarumnya itu. Tuh. Buka saja. Nah, inilah kerah Shanghai. Berarti begini bentuknya. Kebetulan karena ini kainnya adalah kain sisa, jadi baju batik ini dimodif saja dengan warna yang sepadan atau yang sesuai, yaitu warna hitam. Karena kebetulan motif-motif batiknya ini adalah warna hitam. Nah, inilah kerah Shanghai ya, yang biasa dipakai orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina. Nah, seperti begini kerahnya tuh. Jadi ini ketemu ya. Yang tadi ini 1,5 cm, yang kanan pun 1,5 cm. Jika disambungkan, maka menjadi 3 cm kedalamannya ini nih. Nah, jadi 3 cm ya. Tuh, jadi kerahnya hanya ketemu saja tuh. Bertemu antara kiri dan kanannya. Seperti begini saja. Ya, ini nanti tinggal di lubang saja, lubang untuk kancing dari
kancing pertama ke kancing kedua, dan selanjutnya jaraknya 9 ya untuk orang dewasa. Nah, inilah bentuk kerah Shanghai yang bisa saya sampaikan pada video kali ini sesuai dengan permintaan. Baiklah, pada video kali ini tentang pemasangan kerah Shanghai sekaligus pembikinannya tadi, pembikinan kerah, saya sampaikan dulu, cukupkan dulu sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya kembali ya. Siapa tahu nanti di antara para pemula ataupun yang sudah kelanjutan ada yang ingin dibikinkan tutorial, maka saya tunggu komentarnya dan juga permintaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.